Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Ragil Nugroho dari semester 2 Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan understanding verbal. Understanding verbal adalah pemahaman tentang bentuk kata kerja atau verb yang digunakan sebagai fungsi lain dalam kalimat, bukan sebagai kata kerja utama. Ada 3 jenis verbal. 1. Participle. 2. Gerunds. 3. Infinitive. 1. Participle. Participle merupakan kata kerja yang bentuknya berupa verb ing atau verb tree yang dapat digunakan dalam menyusun bentuk tenses maupun digantikan sebagai kata sifat. Participle terbagi menjadi dua, yaitu active participle dan passive atau past participle. Active participle adalah kata kerja dalam bentuk verb ing yang artinya menunjukkan pada aktivitas yang bersifat aktif. Dalam penggunaannya, kata kerja ini dibagi lagi menjadi 5. Ini dia penjelasannya. 1. Sebagai adjektif. 2. Untuk membentuk continuous tense. 3. Sebagai penyerta kata kerja tertentu. 4. Sebagai pengganti atau pemendekan anak kalimat yang diawali dengan kata sambung when atau will. 5. Sebagai pengganti kata sambung after. Sebagai adjektif atau kata sifat, menjelaskan orang atau benda yang melakukan aksi. Contohnya yaitu the crying baby is loud. Bayi yang sedang menangis itu berisik. This is an interesting book. Ini buku yang menarik. Past participle verb 3. Bentuk regular verb plus ed. Play menjadi played. Irregular verb bentuk ketiga. Go, gone. Eat, eaten. Contohnya yaitu I am bored. Saya merasa bosan. The broken glass in on the floor. Kaca yang pecah ada di lantai. Artinya sesuatu yang dirasakan atau dialami. Gerund. Gerund adalah bentuk kata kerja yang ditambahkan akhiran ing dan digunakan sebagai kata benda dalam kalimat. Artinya, meskipun berasal dari kata kerja, gerund berfungsi sebagai benda atau sesuatu yang bisa menjadi subjek atau objek. Rumusnya adalah verb plus ing menjadi noun. Contohnya yaitu playing is fun, reading helps us learn. Gerund sebagai subjek. Gerund dapat digunakan sebagai subjek, yaitu pelaku utama dalam sebuah kalimat. Rumusnya yaitu gerund plus verb. Contohnya, reading improve knowledge, playing game is fun. Gerund sebagai objek. Gerund digunakan sebagai objek setelah kata kerja tertentu. Rumusnya yaitu subjek plus verb plus gerund. Contohnya yaitu I enjoy watching movies. She avoids eating junk foods. Infinitive. Infinitive adalah verbal berbentuk kata kerja dasar yang umumnya ditambah to di depannya. Misalnya to eat, to say, to run, to work, to study. Seperti halnya dengan gerund, infinitive pun dapat berfungsi sebagai kata benda noun. Bendanya penggunaan infinitive lebih luas daripada gerund yang hanya berfungsi sebagai kata benda. Infinitive mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai kata benda noun, kata sifat adjektif, dan kata keterangan adverb. Bentuk infinitif. Bentuk paling umum yaitu to plus verb, kata kerja dasar. To eat, makan. To go, pergi. To study, belajar. Fungsi
infinitif. Infinitif bisa dipakai dalam beberapa fungsi. 1. Sebagai subjek. To read is fun. Membaca itu menyenangkan. B. Sebagai objek. I want to sleep. Saya ingin tidur. C. Setelah kata kerja tertentu. Contohnya yaitu want, need, plan, decide. Contohnya, she plans to travel. D. Untuk menyatakan tujuan. I study hard to pass the exam. Saya belajar keras untuk lulus ujian. E. Setelah kata sifat adjektif. I am happy to help. Bar infinitif tanpa to digunakan setelah modal verb yaitu can, must, will, shall. Contohnya yaitu she can swim. Kata kerja tertentu. Let, make, she, her. Contohnya he made me laugh.